Hai guys, ketemu lagi sama aku Roro Herawati Oktiani. Kali ini aku ingin sedikit sharing atau bercerita tentang pengalaman aku bagaimana aku menjalani promil aku ya guys. Jadi awal nikah itu, waktu pertama nikah itu aku nggak ada sedikit pun buat niat promil. Jadi aku tuh pengennya ya sedikasihnya aja, semoga dikasihnya cepet ya, alhamdulillah kayak gitu kan. Nah terus aku itu berhenti kerja atau abis kontrak waktu itu. Kan aku nikah itu tanggal 8 Maret 2020. Nah aku itu habis kontrak itu kerja tanggal 14 Mei 2020. Jadi setelah itu aku baru kepikiran, aduh aku pengen punya keturunan kayak gitu kan. Terus bilang sama suami, yang aku mau punya momongan. Terus kita berusaha, kita searching kayak gitu kan. Biasalah namanya ibu baru ya kan, bukan ibu baru sih, apa namanya, pengantin baru ya kan, nggak ngerti gimana caranya biar bisa punya keturunan kayak gitu kan. Jadi nggak dengerin cerita-cerita dari saudara, dari tetangga, dari orang terdekat lah pokoknya kayak gitu kan. Saran-sarannya semuanya aku telan semua pokoknya ya kan, dari cara-caranya kayak gini, cara-caranya kayak gitu ya kan. Nah di sini aku ingin ngejelasin bagaimana sih tips promil aku gitu. Nah sebelumnya aku itu kosong sekitar 6 bulanan ya guys dari masa pernikahan aku. Nah itu pun prosesnya juga bikin deg-degan banget kan kayak gitu. Udah menunggu, ngecek, udah telat, besokannya masih garis 1, nanti lama-lama besoknya ternyata head kayak gitu kan. Pasti kalian juga ibu-ibu muda ya kan yang lagi berusaha promil atau lagi ingin punya keturunan pasti juga pernah merasakan kayak gitu. Nah aku juga merasakan hal yang sama seperti kayak gitu. Jadi di sini aku ngejelasin atau bercerita gimana tips promil aku ya guys. Jadi tips pertama aku untuk promil yaitu aku searching di YouTube ya. Di YouTube bagaimana sih cara promil gitu kan. Apa sih yang dilakukan sama ibu-ibu muda untuk promil atau ibu-ibu yang ingin mempunyai keturunan. Nah, di YouTube itu banyak ya guys. Jadi banyak caranya, dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Nah, aku ngambil kesimpulan aja. Jadi aku itu pertama, aku minum susu Prenagen Essensis atau yang pranikah itu ya, yang dibilang sebelum nikah minum itu dulu biar masa subuh, biar bagus gitu kan, apa namanya, rahimnya, atau biar subur kayak gitu kan. Nah aku minum itu setelah nikah karena aku kan awalnya masih kerja gitu kan, masih takut untuk hamil gitu. Nah pas setelah kerja aku baru, pas 3 bulan setelah itu aku langsung rutin minum susu Prenagen Essensis ya, yang ada gambarnya pengantin itu. Nanti aku cantumin di sini ya, apa namanya, contohnya kayak gitu. Aku minum Prenagen Essensis kayak gimana, nanti aku di sini aku contohin, oke? Nah lanjut ya guys. Yang kedua itu aku minum rutin asam folat. Nah asam folatnya itu banyak ya yang merek-merek yang lain, tapi aku pakainya merek namanya Folavit. Nah aku itu minumnya 400 mikrogram ya guys. Jadi aku minum asam folat yang mereknya Folavit. Nanti aku contohin juga ya di sini, aku taruh contohnya kayak gimana. Aku minum yang 400 mikrogram, oke guys. Nah lanjut, gimana sih cara minumnya kak, atau gimana sih cara peraturan pakainya kayak gitu kan. Nah aku itu ada yang bilang ya, atau aku tuh searching, ada yang minum susunya 2 kali sehari kayak gitu kan, misalkan pagi sama malam kayak gitu. Terus obatnya diminumnya siang. Kalau aku minumnya itu sehari sekali ya guys. Jadi susunya itu aku minum pagi hari,
Dan asam folatnya aku minum malam hari sebelum aku tidur kayak gitu. Aku rutin minumin itu terus. Aku minum dari bulan Juni ya guys ya. Juni, Juli, Agustus. Bulan Juni, Juli itu aku minum susu, tapi aku nggak rutin. Jadi misalkan aku beli susu Renagen Essence-nya itu cuman sekali sedus gitu, sedus sebulan, ntar kalau itu nggak minum lagi kayak gitu. Nah 2 bulan itu aku nggak rutin deh pokoknya. Terus aku belum didoping sama asam folat. Juli akhir atau Agustus awal itu aku rutin minumnya, rutin minum Prenagen Essence sama asam folat. Itu sebulan aku rutinin ya kan. Alhamdulillah di bulan Septembernya, di tanggal aku kan telat head itu terakhir head itu tanggal 22 Agustus 2020. Nah, terus aku tuh udah di tanggal 22 September. Nah, aku belum haid. Biasanya aku telat paling nggak seminggu kayak gitu kan. Kalau nggak maju seminggu. Tapi kok udah sampai bulan Oktober tanggal 1 aku itu belum head loh guys gitu kan. Nah di situ aku juga udah bosen kan di rumah, jadi aku mulai aktivitas kayak biasa. Aku cari-cari kerja kayak gitu. Aku kerja lagi, tapi kerja biasa, kerja serabutan lah gitu kan. Nah di situ aku tanggal 1 emang niatnya mau ngecek ke bidan gitu kan. Ternyata di tanggal 1 itu aku itu ngeflag guys. Jadi aku itu ngeflag kecoklatan gitu tapi sedikit. Aku panik dong, ya udah apa ini mau head atau gimana gitu kan, karena kan tanda-tanda tanda-tanda awal kehamilan juga kan itu dari flag juga bisa kan. Aku searching juga selama ini, katanya tanda awal kehamilan juga menimbul, ada yang keluar flag ada yang enggak kayak gitu kan ya guys. Jadi aku langsung buru-buru ke bidan tanggal 1 itu, diantarin sama mama karena suami aku lagi kerja shift 2 kebetulan. Terus di tanggal 1 itu aku ke bidan. Nama bidannya di tespek tapi masih garis 1, garis 2-nya itu masih samar itu tipis. Nah di tanggal 4 itu aku disuruh balik lagi ke bidan, tapi dengan keadaan untuk periksa USG untuk meyakinkan aku hamil atau ada penyakit amit-amit sih gitu kan. Pokoknya ada kelainan lain kayak gitu. Jadinya aku balik lagi ke bidan tanggal 4 Oktober ya guys. Kebetulan di tanggal 3 Oktober itu aku ulang tahun. Nah di tanggal 3 Oktober itu aku itu udah tes pack lagi, tapi hasilnya itu udah agak tebel gitu kan. Wah udah agak tebel nih gitu. Terus aku kasih ke bidannya, karena aku dikasih kontak bidannya. Jadi aku langsung nge-WA bidannya, Bu bidan maaf ini aku udah tes pack lagi, hasilnya seperti ini, kira-kira ini pertandanya apa ya kayak gitu kan. Terus akhirnya bidannya jawab, oh selamat ya bunda itu sudah menandakan positif kayak gitu. Nah aku udah senang banget dong ya kan, udah senang banget gitu. Terus ya udah alhamdulillah ya Allah. Terus aku tanggal 3 itu aku ulang tahun, aku kasih kejutan juga buat suami aku kayak gitu. Aku bilang, Dul, aku manggilnya Endul ya, Dul lihat deh kayak gitu. Terus dia senyum-senyum gitu ya namanya lelaki gitu kan, seorang dapatnya pengantin baru, pengen punya keturunan juga kan, baru anak pertama, jadinya kita bahagia kayak gitu. Lanjut terus di tanggal 4 aku USG, ternyata alhamdulillah bener aku positif hamil guys. Jadi aku itu di tanggal 4 Oktober itu aku usia kandungannya baru memasuki 4 minggu. Alhamdulillah ada dedek utuhnya kayak gitu kan. Selanjutnya itu aku tuh kan karena ngeflag ya, jadi sama bidannya itu dikasih obat penguat gitu. Dikasih obat penguat biar si janinnya
kuat, dan kitanya ibunya juga nggak boleh capek-capek, jadi harus bed rest, full bed rest gitu kan. Jadi nggak boleh ngapa-ngapain, paling aktivitas cuman makan kayak gitu, terus tidur, sholat kayak gitu doang, nggak boleh capek-capek karena kita kan awalnya udah ada flek itu kan, takutnya fleknya itu makin banyak dan bisa mengakibatkan hal fatal kepada janinnya kayak gitu. Abis itu aku tuh ngerasain gimana sih rasanya ngidam kayak gitu. Jadi aku tuh di trimester pertama bener-bener parah kayak gitu kan, bener-bener parah, mual, muntah, keringet dingin, pokoknya segala macem makanan itu dimasukin terus keluar gitu kan. Jadi aku tuh berobat lagi, datang lagi ke bidan, aku nggak bisa makan, mual, muntah. Tadinya aku disuruh untuk diinfus, terus aku nggak milih untuk diinfus karena lagi musim kayak gini takutnya segala tes swab lah apalah, jadinya ya udahlah minta obat mual lah. Dari situ aku dikasih Ondansetron 4 mg kayak gitu. Nah aku tuh jadi sebelum makan itu aku minum Ondansetron kayak gitu, jadinya alhamdulillah aku enggak mual lagi, walaupun mual cuman nggak sampai muntah banget kayak gitu loh. Nah terus di masa trimester pertama itu bener-bener ya, aku tuh sampai bukannya naik berat badan dari 58 itu malah turun anjlok jadi 55 loh guys, turun 3 kilo ya kan, turun 3 kilo. Terus setelah trimester kedua udah menjelang 4 bulan ke atas itu alhamdulillah mual muntah aku tuh berkurang, jadi nafsu makan aku mulai bertambah ya. Jadi selama dari trimester kedua ini 4, 5 sampai sekarang hampir 7 bulan itu aku tuh udah naik sekitar 8 sampai dengan 9 kilo. Jadi kebayangkan badan aku jadinya dari 55 naik jadi 65an, naik 10 kilo lah guys kayak gitu ya. Alhamdulillah sih, tapi untuk ukuran bayinya alhamdulillah normal, jadi nggak ada. Dan kemarin juga aku disuruh tes lab ya sama dokternya itu untuk ngecek HB, hemoglobin aku tuh normal atau tidak normal kayak gitu kan. Terus alhamdulillahnya hasilnya normal semua. Nah aku bersyukur banget, dan semoga bayi aku dan akunya di semester ketiga nanti itu sehat, terus lahirnya normal kayak gitu ya guys ya. Bisa keluar dengan lancar kayak gitu, bisa melahirkan dengan lancar kayak gitu. Jadi ini sedikit sharing dari aku, gimana cara promil aku kemarin. Semoga bermanfaat juga di kalian yang ingin promil. Terus berikhtiar gitu kan, terus berdoa, kita berjuang berikhtiar, semoga apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita dapatkan itu cepat dikabul gitu kan sama yang maha kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Semua perjuangan itu tidak luput dari doa juga ya guys kayak gitu guys. Oke, mungkin segini aja sharing atau cerita aku atau pengalaman aku untuk promil. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.